Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abkar. Iya. Ya, silakan apa yang mau disampaikan dari kajian yang barusan kita simak tadi. Silakan. Kajian Buya Wongi ya malam ini Buya mengingatkan saya kepada penjelasan Buya beberapa saat yang lalu bahwa ketergerakan cinta kita kepada sesama pada dasarnya searah dengan cinta kita kepada Allah. Karena cinta kepada sesama itu adalah kehendak Allah yang melekat pada sifat Allah itu sendiri. Namun ada kalanya hati kita tak tergerak untuk mewujudkan cinta kepada sesama itu dikarenakan kemungkinan satu, kita sedang diuji sejauh mana komitmen hati kita untuk mewujudkan kecintaan pada Allah, atau sesama yang layak dicintai itu sedang diuji. Namun di sini dikasih catatan bahwa hal ini tidak bisa dijadikan standar baku sebagai alasan pembenaran tidak terwujudkannya memberi cinta kepada sesama. Untuk ini Buya, izinkan saya bertanya. Pertama, standar baku apa yang harus kita pakai dalam memberi dan menunaikan cinta kasih ini agar kita lulus dari ujian itu? Yang kedua, tolak ukur apa yang bisa kita pakai agar kita tahu apakah kita termasuk yang lulus ujian atau gugur dengan ujian itu? Atau nuhun Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menduga banyak di antara kita yang kebingungan standar apa yang harus kita gunakan, apakah standar ganda, apakah standar tunggal. Karena kita seringkali mendengarkan ceramah-ceramah para mubalik, termasuk di kitab-kitab kuning, kitab-kitab agama itu, bahwa dalam membangun kehidupan beragama ini ada hubungan vertikal dan lalu hubungan horizontal yang biasa disebutkan dengan Al-Qur'annya itu hablum minallah wa hablum minan nas, ya, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Di situ kita seolah-olah ada dua yang harus kita pertimbangkan. Kira-kira Allah senang, manusia juga senang. Sulit dong. Ya, kita punya dunungan 2 orang, repot Pak. Kita punya majikan 2, repot nggak? Repot. Kalau punya istri 2, enggak ya. Punya pimpinan 2, yang satu nyuruh ke barat, yang satu menyuruh ke timur. Mana yang dituruti? Dua-duanya itu. Jadi sangat sulit sekali kedua-duanya bisa sama. Bagaimana caranya? Kira-kira Allah senang, tapi manusia juga senang. Maka saya ingin mengatakan bahwa ayat itu sebetulnya adalah ditujukan untuk orang-orang Yahudi, ya, karena mereka ada yang murni hanya menekuni ritual-ritual saja, sehingga hubungan kemanusiaannya tidak bagus. Ada yang memperhatikan ibadah sosial saja, tapi hubungan dengan Tuhan ritualnya tidak bagus. Jadi itu diminta supaya ada keseimbangan antara bergaul dengan sama manusia yang bagus, tapi hubungan dengan Tuhan juga bagus. Nah, saya ingin mengatakan sudah satu saja standarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan orang sealam dunia tidak suka kepadamu, yang penting Tuhanmu suka kepadamu. Terima kasih. Ya, Pak Didik tadi menyampaikan bagaimana standar dan juga tolak ukur ketika kita menginginkan cinta kepada Allah atau kepada sama. Kemudian ada tambahan lagi. Ya. Tadi karena di dalam pertanyaan ada variasi yang lain. Ya. Kalau orang itu sudah mencintai Allah,
pasti semua makhluknya dicintai. Ya. Gunungnya, hutannya akan dirawat dengan baik. Tidak akan orang cinta Allah membakar hutan, merambah hutan sampai menimbulkan kebanjiran. Orang yang cinta Allah tidak mungkin ngebom lautan cari ikan sehingga ikannya mati semuanya. Sungai diracun dengan portas sampai telur-telurnya mati semuanya. Tidak mungkin orang cinta Allah merusak alam semesta ini, karena semua ciptanya pasti dicintai. Bahkan sampai kepada orang-orang yang lain agama pun, orang yang cinta Tuhan akan mencintai sekalipun madhabnya beda, agamanya beda, sekalipun penjahat dia, seorang kekasih Allah tidak mungkin akan membenci pendosa-pendosa. Paling hanya kasihan rasakannya, bukan membenci, tapi dia ingin membimbing dia ke jalan yang benar. Beda kan? Ya, tidak akan merendahkan siapapun. Nah, ya artinya secara manusiawi saja. Kalau saya mencintai seorang perempuan, ya kan? Bapaknya saya cintai enggak? Cintai. Ibunya, anak-anaknya, atau ibunya aja anaknya digoreng gitu. Yang dong. Iya, melihat bajunya senang, melihat BH-nya senang, lihat jilbabnya senang. Jadi masakan-masakannya senang. Nah, dalam artian bahwa ketika kita menghinakan, ya, merendahkan bikinan seseorang, yang bikinnya juga akan marah kok. Ya, istrinya Pak Rahmat bikin sambal goreng buat saya, ingin menunjukkan kebolehannya masak sambal goreng, dikirim kepada saya, mohon dicicipi Bu ya, ini saya hasil masakan istri saya. Nah, ternyata masakannya itu saya sanjung. Waduh, Bu, ini saya baru pertama kali makan sambal goreng yang sedap seperti ini. Ya, saya tambah uruknya sampai 3 kali. Ya kan gitu, saya sanjung-sanjung. Nah, yang bikin sambal goreng seneng nggak disanjung-sanjung? Nah, ketika saya caci maki, apa nih sambal goreng nih? Di Indramayu juga banyak begini mah. Ya, eman-eman untuk. Artinya sayang-sayang mulut lah, ya, rasanya nggak karu-karuan. Nah, yang bikinnya sakit hati nggak? Ini semuanya bikinan Allah. Jangan kau hinakan makhluk Allah. Paham semuanya? Dan semuanya pasti dicintai. Bahkan ketika ular datang mau menggigit pun, seorang kekasih Allah tidak akan menghindar. Paling-paling nanya, kamu gigit gue? Ya, disuruh siapa? Suruh Allah, silakan. Nggak ada urusan. Tapi kalau enggak, keinginan saya sendiri, ya pergilah kau. Itu, iya. Itulah kira-kira bahwa sampai kasih sayang itu merata dalam segala hal. Semua ciptaan Allah akan terlihat indah semuanya. Karena seorang yang hati bawa cinta, pasti apa yang dilihat semuanya adalah indah semuanya. Makasih. Luar biasa. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at.